Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Yuniar Kurnia. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Jadi, ini adalah pohon kelor. Pohon kelor yang berada di belakang rumah aku. Nah, saking gak pernah diambilin dan ditebangin, jadinya tinggi dan lebat kayak gini. Nah, untuk sarapan pagi ini aku mau masak sayur kelor. So, buat temen-temen yang pengen tahu gimana sih caranya masak jangan kelor atau bahasa Indonesianya sayur kelor itu. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian semua. So, tonton terus videonya. Just keep on watching. Nah, ini sebelumnya aku mau nanak nasi dulu. Waktu itu aku pernah bikin video belanja bulanan bulan Juni. Aku beli berasnya sebanyak 2 kilo. Nah, 2 kilo ini muat dimasukkan di toples ini. Untuk masak sehari-hari, untuk aku berdua sama suami, kita cukup masaknya hanya 1 cup segini, nggak 1 cup penuh. Jadi takaran kita nasinya hanya sedikit, sayur dan lauknya kita banyakin. Maka dari itu beras 2 kilo cukup sampai 1 bulan, bahkan lebih. Yeay, nasinya sudah matang teman-teman. Jadi dengan aku pakai magicom ini, walaupun aku nanak nasinya hanya sedikit, alhamdulillah nasinya nggak bergerak teman-teman, nggak lengket gitu di magicomnya. Jadi beginilah takaran aku makan berdua sama suami. Saatnya metik daun kelor. Nah, ini daun kelornya aku nggak milih tua atau muda teman-teman. Jadi mama aku bilang daun kelor itu bisa dimasak, nggak harus tua, nggak harus muda. Jadi aku petik aja yang jaraknya deket dari aku, yang muda aku petik, nggak harus aku naik-naik gitu teman-teman. Setelah itu aku pisah-pisahin daunnya dengan apanya ya ini, kalau bilang pokoknya aku pisah-pisahin kayak gitu deh teman-teman. Tapi yang daunnya kuning gak aku ikutin, jadi aku pilih aja daunnya yang bagus-bagus. Nah, ini daun kelornya udah aku cuci bersih. Setelah itu aku potong kecil-kecil daun kelornya, nggak harus beraturan banget, pokoknya dipotong-potongin gitu supaya nanti pas mateng daunnya ini jadinya nggak besar-besar, jadi kalian enak gitu makannya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan air untuk masak sayur kelornya. Nah, jadi aku mau cerita, di rumah aku itu kualitas airnya nggak bagus teman-teman kalau buat masak. Jadi apa-apa aku harus pakai air galon. Aku juga bingung nih teman-teman, gimana ya caranya biar air di rumah aku itu bersih, biar bisa dipakai masak gitu loh teman-teman. Nah, awalnya kalau kalian mau masak sayur kelor, pokoknya sayur yang berbau aroma kunci-kunci gitu, kalian harus didihkan airnya dulu. Terus bumbunya ini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama kunci. Untuk bawang merah sama bawang putihnya aku sisir-sisir teman-teman, iris kecil-kecil. Dan untuk kuncinya aku geprek aja kayak gitu, baru aku masukin ke air. Nah, tunggu sekitar 5-10 menitan sampai semua aromanya itu keluar, baru kalian masukkan daun kelornya. Nah, resep ini juga kalian bisa pakai buat masak sayur bayam teman-teman. Jadi sayur kelor dan sayur bayam itu bumbunya sama kayak gini.
Jangan lupa kalian bumbuin. Nah, aku bumbunya itu cuman pakai garam, gula, sama merica. Nah, kenapa walaupun aku masak sayur kelor ini aku pakai merica, dan setiap masakan apapun aku selalu pakai merica, karena aku itu pernah baca teman-teman, kalau misalkan kita masak dikasih merica itu akan membuka pori-pori lidah kita supaya rasa masakan itu terasa enak gitu. Gimana ya bahasanya, pokoknya kayak itulah teman-teman, intinya aku nggak bisa jelasin detail, kalian pokoknya baca aja deh di internet. Nah, di sini aku bikin lauknya cuman pakai gurami goreng sama udang goreng. Nah, gurami goreng itu untuk aku, kalau udang gorengnya itu untuk suami aku. Jadi aku itu orangnya alergi seafood teman-teman. Kalau misalkan aku udah makan seafood, makanan laut gitu, aku gimana ya, alergiku tuh kayak rasanya itu kayak, terus pokoknya takut banget lah, sakit banget telingaku, kesakitan banget sampai ke tenggorokan, terus bibir aku itu dua-duanya tuh double gitu loh teman-teman. Pokoknya terus udah sakit, mukanya jelek gitu, pokoknya aku bener-bener parah. Jadi aku memang bener-bener ngejauhin seafood teman-teman. Tapi ada kalanya aku itu pengen banget teman-teman makan seafood, makan kepiting, makan kerang, pokoknya yang di bumbu saus padang gitulah. Kadang-kadang aku bikin sendiri juga. Tapi aku kalau misalkan memang niat makan seafood itu, aku harus minum obat dulu dan sedia obat dulu, biar nanti sakitnya itu nggak terlalu parah gitu. Palingan sakit cuman kayak sekilas aja, tapi kalau misalkan aku nggak sedia obat, sakitnya itu bakalan 3-4 harian. Telinga aku sakit sampai tenggorokan dan nggak bisa nelen. Terus ya otomatis kan kalau nggak bisa nelen susah makan gitu kan teman-teman. Jadi apa cuman aku aja gitu yang kalau alergi seafood sakitnya itu begini gitu. Tapi sih aku kalau lihat orang-orang macem-macem, ada yang kulitnya kemerahan gitu, macem-macem deh. Nah, teman-teman di sini ada yang alergi seafood juga nggak yang kayak aku? Komen di bawah dong, kalian kalau alergi makan seafoodnya itu reaksinya bagaimana? Dan inilah dia masakanku pagi ini. Nah, tadi aku itu bikin sambal terasi, simple banget pokoknya. Caranya itu lombok, bawang merah, bawang putih, tomat itu digoreng. Terus kalian kasih terasi, kalian sesuai selera sih, yang nggak suka terasi boleh pakai, yang nggak ya nggak usah. Habis itu ya udah icipi rasa manis dan asinnya. Nah, ini dia sayur kelorku. Kuahnya aku dikit aja, yang penting sayurnya yang penuh, yang padat. Nah, malam harinya suami aku pengen banget dimasakin mie goreng. Aku pakai mie sedap, mie goreng instan itu loh temen-temen, tapi versi ribetnya, versi susahnya ya. Jadi ini aku pertama-tama bikin bawang gorengnya dulu. Aku pakai alat seperti itu. Murah banget ini teman-teman, belinya harganya itu 30 ribuan. Aku nggak pakai bawang merah banyak-banyak sih, cuman untuk sekali masak ini aja, masak mie goreng ribet ini aja. Tapi sih sebenarnya nggak ribet banget loh teman-teman. Kalau kalian nyobain masak mie goreng pakai cara ini, rasanya mantul banget, enak banget, sumpah. Jadi teman-teman aku pernah aku masakin dan mereka itu ketagihan. Dan resep ini aku dapetin dari mertua aku. Jadi mertua aku yang ngajarin. Karena kita biasanya kalau bikin mie instan itu kan cuman rebus sudah ya kan. Nah, ini kita pakai oseng, bawang merah, bawang putih, cabai, udah gitu aja, selesai. Dan nanti itu tekstur mie-nya itu nggak lembek temen-temen, rada keras gitu, jadi enak deh pokoknya.
Nah, waktu ngebersihin sisa bawang-bawangnya ini, kalian kalau yang punya alat ini hati-hati ya teman-teman. Kadang aku sih males kalau ngerakit ke tempatnya itu, kadang aku cuma pakai buletan ini buat nyisir bawang merah bawang putihnya, dan itu sih pasti kena lah ke jari-jari aku gitu. Jadi kalian harus pelan-pelan. Ini aku lagi sayang sama jari-jari aku, jadi aku pakai alatnya komplit teman-teman. Nah, jadinya sebanyak ini, gak usah banyak-banyak, yang penting sekali makan habis. Nah, terus sebelum aku goreng, aku kasih tutuli dikit biar sedap. Sebenarnya sih bawang merahnya pasti kalau digoreng udah sedap ya teman-teman, tapi ya akunya aja sih yang pengen tambah sedap. Terus aku kasih merica, sama aku kasih tepung beras sedikit biar rada kriuk-kriuk gitu teman-teman nanti bawang merahnya kalau udah mateng, jadi nggak lembek. Tapi sih entah ya, kalau yang dijual itu pakai campuran tepung apa enggak ya. Ini aku cuma pakai dikit aja deh pokoknya teman-teman, biar teksturnya itu nggak lembek nanti kalau udah kering. Lalu kita sediakan wajan dan minyak panasnya. Maaf banget loh temen-temen kalau wajanku ini tak sedap dipandang sama kalian, tapi jangan salah loh, wajanku ini wajan favorit aku karena dia cepet banget panasnya. Dan kalau misalkan pakai wajan ini aku nggak was-was. Kenapa nggak was-was? Takut gosong lah, takut apalah. Ya udah, yang penting kita cuci bersih, nggak minyakan, udah gitu aja kalau pakai wajan ini. Kalau pakai wajan yang lain yang takut kepikiran nanti ini nggak bisa dibersihin, aduh gimana nanti bersihnya gitu loh teman-teman. Jadi ini ya termasuk wajan favorit aku, bukan termasuk sih, emang udah wajan favorit gitu teman-teman. Harganya pun murah, 17.000. Lalu aku bikin telur dadar, bukan telur dadar nih teman-teman, telur orak-arik. Tapi sebelumnya aku kocok dulu biar kuning dan putihnya itu menyatu. Nah, ini aku pakai minyak itu mie sedap teman-teman, 2 bungkus. Terus untuk minyaknya itu aku pakai minyak dari mie gorengnya ini. Tapi di teflon aku itu aku lupa ngasih minyak lagi, jadi makanya aku keluarin. Kalau misalkan kalian tambah minyak biasa sih nggak apa-apa, cuman aku takutnya kebanyakan minyak. Nah, ini bumbunya teman-teman, hanya bawang merah, bawang putih, cabai kecil aku iris-iris, sama aku tambahin daun bawang. Kalau bahasa sini sih namanya bawang pre. Kita tumis-tumis sampai aromanya itu keluar wangi. Baru nanti kita masukkan minyak. Nah, kalau aku sih biasanya aku remukin dulu, nggak remuk hancur semuanya, nggak, cuman kayak dibelah-belahin gitu, supaya kan ini kan bikin mie ini tuh airnya sedikit banget, jadi apa namanya, biar semuanya tuh matang merata.
Nah, habis itu kita tutup sebentar minyak. Jangan lupa dibalik sisi yang di bagian atas kita taruh bawah, supaya atas dan bawahnya itu juga sama-sama matang teman-teman minyak. Nah, jadi kita kayak diatur-atur gitu loh temen, dibalik-balik. Yang masih kering kita taruh di bawah, jadi yang basah kita taruh di atas, dan yang basah itu biar nggak terlalu lembek jadinya. Nah, kayak gini. Terus habis itu ditunggu beberapa saat sampai semua minyak ini mateng, baru kalian masukkan bumbunya. Nah, kalau misalkan tekstur minyak udah seperti kayak gini, udah mateng dan airnya juga sudah mulai sedikit habis, baru kalian masukkan bumbu-bumbunya. Aku saranin pas waktu kayak gini, apinya itu kalian kecilin ya teman-teman, biar nggak lengket di wajannya. Tapi kalau misalkan lebih baik sih dimatiin dulu kompornya, baru setelah kalian uleni semua bumbu-bumbunya secara merata, baru kalian hidupin lagi kompornya. Nah, kalian aduk-aduk terus sampai tercampur semua bumbu-bumbunya. Nah, setelah itu baru kita masukkan orak-arik telurnya. Nah, di sini itu kalian terserah ya, boleh dimasukkan topping telur atau kayak gini aja langsung dimakan juga bisa. Voila, ini dia Indomie goreng anti mainstream ala aku. Rasanya dijamin enak banget teman-teman. Kalian harus cobain di rumah. Dan ini aku taburin bawang goreng yang udah aku bikin tadi. Kalian kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa kok teman-teman. Jangan lupa kalian coba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video aku dan tonton video ini sampai selesai. Thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.